Perasaan adalah penciptaan. Neville Goddard, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, setiap kali perasaan Anda bertentangan dengan keinginan Anda, perasaanlah yang jadi pemenangnya. Medan perasaan. Saya ingin Anda memahami apa yang terjadi pada Anda sewaktu Anda memberikan cinta melalui perasaan baik Anda, karena hal ini benar-benar luar biasa. Perasaan Anda menciptakan suatu medan magnet yang melingkupi diri Anda secara menyeluruh. Setiap orang dilingkupi medan magnet, sehingga kemanapun Anda pergi, medan magnet ini mengikuti Anda. Anda mungkin pernah melihat gambar-gambar kuno yang menggambarkan sesuatu yang mirip aura atau lingkaran cahaya, halo, yang mengitari seseorang. Nah, aura yang mengelilingi tubuh seseorang itu sebenarnya medan elektromagnet, dan sebenarnya lewat daya medan magnet yang mengelilingi Anda inilah Anda menarik segala sesuatu ke dalam hidup Anda. Yang menentukan apakah medan Anda positif atau negatif setiap waktu adalah perasaan Anda. Setiap kali Anda mengungkapkan rasa cinta melalui perasaan, kata-kata, tindakan, Anda sedang menambahkan cinta ke medan magnet sekitar Anda. Makin banyak cinta yang Anda ungkapkan, makin luas dan makin kuat medan cinta Anda. Apapun yang ada dalam medan magnet Anda, itulah pula yang ditariknya ke dirinya. Maka makin banyak cinta dalam medan cinta Anda, semakin kuat daya Anda menarik berbagai hal yang Anda cintai. Anda bisa sampai pada tahap ketika daya magnet di medan Anda begitu positif dan kuatnya, sehingga Anda dapat langsung membayangkan dan merasakan sesuatu yang menyenangkan, dan secepat kilat ia muncul dalam hidup Anda. Itulah kekuatan tiada tara yang Anda miliki, dan itulah daya fenomenal dalam kekuatan cinta. Neville Goddard, pengarang pemikiran baru, mengatakan, lewat kemampuan Anda memikirkan dan merasakan, Anda memiliki kuasa atas seluruh penciptaan. Saya ingin mengisahkan sebuah contoh kejadian sederhana yang terjadi dalam hidup saya yang memperlihatkan betapa cepat cinta bekerja. Saya menyukai bunga, dan sebisa mungkin saya mendapatkan bunga-bunga segar setiap minggu untuk membuat diri saya senang. Biasanya saya membeli bunga dari pasar lokal. Tetapi pada minggu yang satu ini hujan turun dan pasar lokal tidak buka. Respon saya terhadap ketiadaan bunga adalah bahwa baik juga sesekali tanpa bunga, karena itu akan membuat saya lebih menghargai dan mencintai bunga lagi. Bukannya merasa kecewa, saya memilih untuk merasakan cinta, sehingga saya memenuhi medan magnet saya dengan rasa cinta terhadap bunga. Dalam waktu 2 jam, saya menerima kiriman satu vas besar penuh bunga. Dari belahan dunia yang berbeda, saudari saya telah mengirimi saya bunga-bunga paling indah yang pernah saya lihat, sebagai ucapan terima kasihnya atas sesuatu yang saya lakukan untuknya. Sewaktu Anda dapat mengungkapkan rasa cinta, apapun keadaannya, niscaya keadaan itu berubah. Nah, kini Anda bisa menghargai mengapa penting sekali memilih cinta. Karena setiap kali Anda memilih cinta, Anda meningkatkan dan memperbanyak cinta dalam medan magnet di sekitar Anda. Makin banyak cinta yang Anda berikan dalam kehidupan sehari-hari, makin besar daya magnetis cinta yang Anda miliki di medan magnet sekitar Anda, dan segala sesuatu yang Anda inginkan akan datang bertubi-tubi kepada Anda. Itulah keajaiban hidup yang akan Anda alami bila Anda mengungkapkan rasa cinta. Hidup saya dulu tidak semenakjubkan sekarang ini. Hidup saya dulu penuh beban dan kesusahan. Tetapi saya menemukan sesuatu yang fantastis tentang hidup, dan yang saya temukan itu adalah setiap hal yang saya bagikan kepada Anda sekarang dalam buku ini. Tidak ada yang terlalu besar bagi kekuatan cinta. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi, waktu pun tak akan dapat menghalangi.
Anda dapat mengubah apapun dalam hidup Anda dengan memanfaatkan kekuatan tertinggi di alam semesta ini, dan yang harus Anda lakukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta. Bintik ciptaan. Anda bisa saja menganggap berbagai hal yang Anda inginkan itu adalah hal-hal besar, tetapi perspektif Anda tidak proporsional bila Anda berpikir demikian. Jika Anda menganggap sesuatu itu benar-benar besar, akibatnya Anda mengatakan kepada hukum tarik-menarik, yang satu ini begitu besarnya sehingga sulit sekali dicapai, dan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan akan seperti itulah, karena apapun yang Anda pikirkan dan rasakan, itulah yang Anda dapatkan. Jika Anda menganggap yang menjadi hasrat Anda itu sungguh amat besar, Anda sedang menciptakan kesulitan dan penundaan yang panjang untuk menerima yang Anda inginkan itu. Namun tidak ada yang besar atau kecil bagi hukum tarik-menarik, dan tidak ada konsep waktu dalam hukum tarik-menarik. Untuk membantu Anda memiliki perspektif penciptaan yang tepat, seberapa besar pun tampaknya hasrat Anda itu, pikirkan saja sebagai sebuah bintik. Anda boleh mengidamkan sebuah rumah, sebuah mobil, liburan, uang, pasangan yang tepat, pekerjaan idaman, atau anak. Anda boleh menginginkan kesehatan prima untuk tubuh Anda. Anda boleh menginginkan lulus ujian, masuk ke perguruan tinggi tertentu, memecahkan rekor dunia, menjadi presiden, aktor, pengacara, penulis, atau guru yang sukses. Apapun yang Anda inginkan, anggap saja sebagai sebuah bintik. Karena bagi kekuatan cinta, apa yang Anda inginkan itu lebih kecil daripada sebuah bintik. William Shakespeare, seorang sastrawan Inggris, mengatakan, "Keraguan-raguan kita adalah pengkhianat dan membuat kita kehilangan kebaikan yang seringkali dapat kita menangkan." Bila Anda merasa keyakinan Anda goyah, buatlah sebuah bintik di tengah sebuah lingkaran besar, dan di sebelah bintik itu, tuliskan apa yang Anda hasratkan. Sesering mungkin tengoklah gambar bintik Anda di dalam lingkaran itu, sambil menganggap bahwa hasrat itu hanyalah sekecil bintik bagi kekuatan cinta. Cara mengubah sesuatu yang negatif. Bila ada sesuatu yang negatif dalam hidup Anda dan Anda ingin mengubahnya, prosesnya sama saja. Ungkapkan rasa cinta dengan membayangkan dan merasakan bahwa Anda sudah mendapatkan yang Anda inginkan itu. Ingatlah bahwa sesuatu yang negatif kekurangan cinta. Maka Anda harus membayangkan yang sebaliknya dari situasi negatif itu, karena yang sebaliknya adalah cinta. Misalnya, bila Anda punya penyakit yang ingin Anda sembuhkan, berikan cinta kepada tubuh Anda yang sudah berubah jadi sehat. Jika Anda menggunakan proses penciptaan untuk mengubah sesuatu yang negatif, ingatlah bahwa Anda tidak harus mengubah negatif menjadi positif. Itu terasa terlalu berat untuk dilakukan dan bukan begitu cara kerja proses penciptaan. Penciptaan berarti sesuatu yang baru tercipta, yang secara otomatis menggantikan yang lama. Anda tak perlu memikirkan apa yang ingin Anda ubah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta kepada apa yang Anda inginkan. Dan kekuatan cinta akan menggantikan yang negatif itu untuk Anda. Jika seorang cedera dan menerima pertolongan medis, tetapi keadaannya tidak membaik, itu artinya orang itu lebih membayangkan dan merasakan cedera itu ketimbang membayangkan dan merasakan pemulihan. Cara agar keseimbangan lebih mengarah ke pemulihan adalah dengan lebih banyak membayangkan dan merasakan kesembuhan total ketimbang sebaliknya. Fakta bahwa Anda dapat membayangkan kesembuhan total artinya kesembuhan sudah ada. Penuhi medan magnet Anda dengan perasaan baik tentang apapun dan segala sesuatu yang membuat Anda senang. Tingkatkan cinta Anda di berbagai aspek hidup Anda. Rasakan kesenangan sebanyak mungkin karena setiap saat ungkapan cinta membawa kepada pemulihan total. Chanakya, seorang pengarang dan politikus India, mengatakan, perasaan Anda adalah dewa Anda.
Baik Anda ingin mengubah kesehatan, uang, hubungan, atau apapun, prosesnya sama saja. Bayangkanlah apa yang Anda inginkan, bayangkan dan rasakan cinta ketika memilikinya. Bayangkan tiap adegan dan situasi yang dapat Anda bayangkan bersama dengan yang Anda inginkan itu, dan rasakan bahwa Anda sudah memperolehnya sekarang. Sisihkan 7 menit setiap hari untuk membayangkan dan merasakan apa yang Anda inginkan. Lakukan setiap hari sampai Anda merasa seolah-olah sudah mendapatkan yang Anda hasratkan. Lakukan hingga Anda tahu bahwa hasrat itu sudah menjadi bagian dari diri Anda, sebagaimana nama Anda menjadi bagian dari diri Anda. Untuk beberapa hal, Anda akan sampai pada tahap ini hanya setelah 1 atau 2 hari. Untuk yang lainnya, mungkin bisa lebih lama. Lalu lanjutkan hidup seperti biasa dengan mengungkapkan sebanyak mungkin cinta yang dapat Anda rasakan, karena semakin banyak cinta yang Anda berikan, semakin cepat Anda menerima yang Anda hasratkan itu. Setelah Anda membayangkan dan merasakan sudah memiliki apa yang Anda inginkan, secara harfiah Anda sudah berada di dunia baru dengan apa yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, jangan pertentangkan dunia baru ini dengan mengatakan kepada setiap orang tentang cedera yang tidak membaik, karena dengan demikian Anda kembali membayangkan yang terburuk dan Anda kembali lagi ke dunia lama. Sejauh mana Anda membayangkan yang terburuk, itulah yang akan Anda terima kembali. Jika seseorang bertanya kepada Anda, bagaimana keadaan cedera Anda dapat mengatakan, "Saya merasakan sudah pulih 100% kembali dan tubuh saya sedang menyesuaikan." Anda dapat mengatakan, "Sungguh suatu berkat karena membuat saya lebih menghargai tubuh dan kesehatan ketimbang yang pernah saya rasakan selama hidup saya." Atau bila Anda cukup berani, Anda dapat mengatakan, "Saya sudah benar-benar pulih." Anda tidak dapat mengobrolkan sesuatu yang tidak Anda inginkan tanpa merasakan tidak nyaman. Sesederhana itu saja, tetapi orang-orang yang sudah begitu terbiasa merasa tidak nyaman, sampai-sampai mereka tidak sadar seberapa kacau perasaan mereka ketika mereka membayangkan dan membicarakan apa-apa yang tidak mereka inginkan. Bila Anda jadi lebih mawas terhadap apa yang Anda rasakan, dan Anda lebih peduli pada perasaan-perasaan Anda akan sampai pada tahap di mana sedikit saja melenceng dari perasaan baik sudah terasa tak tertanggungkan lagi bagi Anda. Anda begitu terbiasanya dengan perasaan baik, sampai-sampai Anda akan amat peka terhadap perasaan Anda, sehingga begitu perasaan Anda melenceng, Anda akan merasakannya dan Anda akan langsung saja mengembalikan diri ke rasa senang. Anda terlahir untuk lebih sering merasa baik dan bahagia, karena Anda terlahir menjalani hidup yang menakjubkan dan tidak ada cara lain bagi Anda untuk menerimanya. Martha Washington, ibu negara, istri George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, mengatakan, "Aku bertekad untuk merasa ceria dan bahagia setiap hari apapun situasi yang kuhadapi. Karena aku juga sudah belajar dari pengalaman bahwa bagian terbesar dari kebahagiaan atau kesengsaraan kita itu bergantung pada persetujuan kita, bukan pada keadaan-keadaan di sekeliling kita." Cara menghapuskan perasaan buruk. Anda dapat mengubah apapun dalam hidup Anda dengan mengubah perasaan Anda. Ketika Anda mengubah perasaan Anda terhadap apapun, hal itu harus berubah. Namun dalam mengubah perasaan, jangan coba-coba menghilangkan perasaan buruk, karena semua perasaan buruk hanyalah karena ketiadaan cinta. Sebagai gantinya, curahkan saja rasa cinta. Anda tidak perlu menghilangkan amarah atau kesedihan. Amarah dan kesedihan lenyap bila cinta masuk. Tidak ada yang harus Anda gali dari dalam diri Anda. Bila Anda menumpahkan rasa cinta kepada diri Anda, seluruh perasaan buruk itu akan lenyap. Hanya ada satu kekuatan dalam hidup ini, dan kekuatan itu adalah cinta.
Anda dapat merasa nyaman karena penuh dengan cinta, atau merasa tak nyaman karena hampa akan cinta. Tetapi semua perasaan Anda adalah kadar cinta. Anggaplah cinta itu bak air dalam gelas, dan gelas itu adalah tubuh Anda. Sewaktu gelas itu hanya berisi sedikit air, gelas itu kekurangan air. Anda tidak dapat mengubah jumlah air di gelas dengan melawan kekosongan dan mencoba mengosongkan kekosongan. Kekosongan itu akan lenyap dengan mengisi gelas dengan air. Sewaktu Anda merasakan perasaan buruk, Anda sedang kekurangan cinta, sehingga ketika Anda menuangkan cinta kepada diri sendiri, perasaan buruk itu pun lenyap. Jangan lawan perasaan buruk. Segala sesuatu sudah ada tempatnya tersendiri, termasuk perasaan buruk. Tanpa perasaan itu, Anda tidak pernah tahu seperti apa rasanya merasa senang itu. Anda hanya akan merasakan datar sepanjang waktu karena tidak memiliki perbandingan perasaan. Anda tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar bahagia, bergairah, atau gembira. Lewat perasaan sedihlah, Anda dapat mengetahui betapa nikmatnya perasaan bahagia. Anda tidak akan pernah dapat menepiskan perasaan buruk dari hidup, karena perasaan buruk adalah bagian dari hidup. Dan tanpa perasaan itu, Anda tidak akan pernah merasakan kebiasaan baik. Bila Anda kesal karena mengalami perasaan buruk, Anda memberikan kekuatan lebih besar terhadap perasaan buruk itu. Perasaan buruk bukan hanya menjadi semakin buruk, Anda pun semakin kuat memancarkan hal-hal negatif. Kini Anda memahami bahwa perasaan buruk tidak mendatangkan kehidupan seperti yang Anda inginkan, sehingga Anda akan jadi lebih waspada untuk tidak membiarkan perasaan buruk menguasai Anda. Andalah yang berkuasa atas perasaan Anda. Maka bila Anda dilanda perasaan buruk, suatu cara untuk melepaskannya adalah dengan tampil ceria. Charles Haanel, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, ada suatu dunia di dalam sana, dunia pikiran dan perasaan dan kekuatan yang memuat cahaya dan keindahan. Dan meski tak kasat mata, kekuatannya sangatlah dahsyat. Hidup ini semestinya menyenangkan. Sewaktu Anda sedang bersenang-senang, Anda merasa nyaman dan mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan. Jika Anda terlalu serius menghadapi hidup, Anda pun mendapatkan hal-hal yang berat. Bersenang-senang mendatangkan kehidupan yang Anda inginkan, dan terlalu serius dalam segala hal mendatangkan kehidupan yang harus Anda hadapi dengan serius. Anda berkuasa atas hidup Anda, dan Anda dapat menggunakannya untuk mendesain hidup Anda seperti apapun sesuai keinginan Anda. Tetapi demi kepentingan diri Anda sendiri, tampillah ceria. Untuk tampil ceria saat mengalami perasaan buruk, saya membayangkan perasaan buruk sebagai kuda liar. Ada kuda garang, kuda pendendam, kuda yang suka menyalahkan, kuda judes, kuda pemberang, kuda berangasan, dan kuda yang mudah kesal. Tinggal sebut saja, ada satu istal penuh dengan kuda-kuda perasaan buruk. Bila saya merasa kecewa terhadap sesuatu hal yang baru saja terjadi, saya berkata kepada diri sendiri, mengapa kamu menunggangi kuda yang kecewa itu? Turun sekarang juga, karena dia akan menuju ke lebih banyak lagi kekecewaan dan kamu tidak ingin ikut ke sana. Begitulah saya membayangkan perasaan buruk sebagai kuda liar yang saya tunggangi, dan seandainya saya naik menunggangi mereka, saya pun bisa turun dari tunggangan saya itu. Saya tidak menganggap perasaan buruk sebagai diri saya yang nyata atau siapapun juga, karena memang bukan begitu kenyataannya. Perasaan buruk bukanlah diri Anda dan bukan pola siapapun. Perasaan buruk adalah sesuatu yang Anda tunggangi atas kemauan sendiri, dan Anda dapat turun dari kuda itu secepat Anda menaikinya. Bila Anda menganggap perasaan buruk sebagai kuda liar yang Anda tunggangi, itulah cara menghilangkan pengaruh perasaan buruk. Bila ada orang di dekat Anda yang pemberang, perasaan buruk mereka akan berkurang kekuatannya
Bila Anda membayangkan sifat pemberang itu ibarat kuda pemberang yang sedang ditungganginya, Anda tidak akan menanggapi sikap berangnya itu sebagai sesuatu yang ditujukan kepada Anda secara pribadi. Namun, bila Anda menganggap itu ditujukan kepada diri Anda pribadi, dan Anda menjadi berang sebagai balasan sikap mereka, Anda baru saja ikut menunggangi kuda pemberang itu. Lao Tzu, pembawa ajaran Taoisme. Tanggapilah dengan cerdas, bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Demikian pula untuk segala sesuatu dalam hidup yang tidak saya inginkan, saya gunakan imajinasi saya untuk menghibur diri dan melucuti kekuatan segala sesuatu yang tidak saya inginkan. Kadang-kadang menyaksikan diri saya atau orang lain menunggangi kuda-kuda liar dalam berbagai situasi kehidupan membuat saya tertawa-tawa. Dan bila Anda sampai mampu menertawakan diri saat mengalami perasaan buruk, luar biasa sekali. Anda sudah mengubah hidup Anda. Maka bila Anda merasa buruk, jangan tambah kekuatan perasaan buruk itu dengan menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak senang. Bila itu Anda lakukan, Anda sama saja dengan mencambuki kuda liar agar melesat ke arah hal-hal negatif. Intinya adalah jangan membenci perasaan buruk, tetapi dengan sadar memilih perasaan baik dan lebih sering memilih perasaan baik ini. Semakin kuat Anda mengenyahkan perasaan buruk, semakin kuat Anda meningkatkannya. Semakin kuat Anda melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat Anda menariknya ke diri Anda. Jadi jangan pedulikan perasaan buruk yang menghampiri Anda. Jangan lawan mereka sama sekali. Lalu ambil alihlah kekuatan dari tangan mereka. Rangkuman dari hal-hal yang memberdayakan. 1. Setiap orang dikelilingi oleh medan magnet. Kemanapun Anda pergi, medan magnet ini mengikuti Anda. 2. Anda menarik segala sesuatu lewat daya magnet di dalam medan magnet Anda. Setiap saat perasaan Anda menentukan apakah medan Anda positif ataukah negatif. 3. Setiap kali Anda mengungkapkan rasa cinta lewat perasaan, kata-kata, atau tindakan, Anda menambahkan cinta ke medan di sekitar Anda. 4. Makin banyak cinta di sekitar medan Anda, makin dahsyat kekuatan Anda untuk menarik segala sesuatu yang Anda cintai. 5. Bayangkanlah apa yang Anda inginkan hanya sebesar bintik. Bagi kekuatan cinta, yang Anda inginkan itu lebih kecil daripada sebuah bintik. 6. Anda tidak perlu mengubah yang negatif menjadi positif. Berikan saja cinta terhadap apa yang Anda inginkan, karena penciptaan apa yang Anda inginkan akan menggantikan semua yang negatif itu. 7. Luangkan 7 menit dalam sehari untuk membayangkan dan merasakan apa yang Anda inginkan. Teruskan sampai Anda mengetahui bahwa hasrat Anda itu merupakan bagian dari diri Anda, sebagaimana Anda mengetahui bahwa nama Anda adalah bagian dari diri Anda. 8. Hanya ada satu kekuatan dalam hidup ini, dan kekuatan itu adalah cinta. Anda merasa senang karena Anda dipenuhi oleh rasa cinta, atau merasa susah karena hampa akan cinta. Tetapi seluruh perasaan Anda hanyalah derajat cinta belaka. 9. Untuk tampil ceria saat mengalami perasaan buruk, bayangkan perasaan buruk sebagai kuda liar yang Anda tunggangi. Bila Anda bisa menaikinya, Anda juga dapat turun darinya. Anda dapat memilih untuk turun dari kuda itu sebagaimana Anda dapat menaikinya. 10. Ubahlah apa yang Anda berikan, dan Anda akan selalu, tanpa pengecualian, mengubah apa yang Anda terima. Karena itulah hukum tarik-menarik, itulah hukum cinta.